Ya, tadi kenapa manusia dipanggil Elohim ya? Tahu saya Elohim itu hanya untuk nama Tuhan. Ada kemarin nanti lihat di video saya disebut saya Elohim. Karena Musa juga disebut Elohim. Ya, ada ayatnya semuanya lengkap. Musa disebut Elohim, Samuel disebut Elohim, dan kemudian di dalam Mazmur juga, kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan roh-roh pun disebut Elohim. Allah berdiri di sidang Elohim. Ya, di sidang Elohim, artinya banyak Elohim di sana. Ya, jadi semua itu disebut Elohim. Itulah sebabnya Yesus, sekalipun Yesus adalah sang Elohim sendiri, tetapi pengakuan Yesus sebagai Elohim itu tidak perlu. Karena yang paling penting justru pengakuan sebagai kurios, itu sangat perlu. Itulah sebabnya pengakuan kita, syahadat kita, barang siapa mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah kurios, dan percaya dalam hatimu bahwa Theos memanggilkan ia dari orang mati, ia akan diselamatkan. Tetapi Yesus adalah Elohim sendiri. Tetapi kenapa kita tidak disuruh mengakui dia sebagai Elohim? Disuruhnya mengakui bahwa Yesus adalah kurios satu-satunya dalam hidup kita. Gitu, Pak. Oh, Anda percaya Tritunggal ya? Saya enggak. Trinity. Saya bukan penganut Trinity. Saya percaya Yesus adalah Elohim, tetapi bukan dengan cara memahami konsep Trinity. Jadi Allah Bapa, Roh Kudus itu bukan pribadi ya? Bukan, Pak. Itu adalah sebuah zaman, Pak. Kalau Bapa adalah, kalau di dalam Trinitas, Bapa itu bukan roh kan? Bapa itu bukan Roh Kudus, betul? Trinitas itu ada 3 pribadi Allah. Iya. Tahu saya. Bapa adalah Trinitas itu, Bapa adalah roh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, betul? Tetapi di dalam Trinitas, Bapa itu bukan Roh Kudus, Bapa itu bukan Yesus. Pribadi mereka berbeda dong. Secara substansi dia semua Allah, tapi secara pribadi mereka itu berbeda. Karena mereka ada berkomunikasi, ada objek dan subjek untuk kedua, untuk ketiganya itu. Mengapa Anda tidak percaya Tritunggal? Itu pun ajaran gereja dari awal itu. Itu ajaran gereja dari tahun 300, Pak, bukan dari awal, Pak. Karena para rasul sampai dengan di zaman bahkan di zamannya Polikarpus pun tidak mengenal Tritunggal, Pak. Tritunggal baru ada zaman Tertullianus. Tertullianus ya sendiri saja sudah meninggalkan konsep Tritunggal dan dia bergabung dengan kelompok Montanus, Pak. Nah, pertanyaannya kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, maka Yohanes 4 ayat 24 itu akan menjadi bingung, Pak. Allah adalah roh. Padahal dalam Yohanes 5 ayat 17-18, Yesus memanggil Allah adalah Bapaknya. Jadi Allah adalah roh, Bapak adalah roh. Lalu ada berapa roh, Pak? Ada berapa macam roh? Roh Kudus adalah roh, Bapak adalah roh. Lalu ada berapa macam roh? Allah itu adalah roh, Pak. Jadi tiga-tiga mereka ini memiliki roh. Satu esensi roh dalam 3 pribadi. Semua memiliki roh, Pak. Tapi bukan memiliki roh, Pak. Kalau Bapak memiliki roh, berarti Bapak bukan roh dong, Pak. Karena dia memiliki roh. Harus bedakan. Kata memiliki kan berarti kan posesif, memiliki. Oh, betul. Kalau manusia menerima roh, karena kita diberi roh oleh Tuhan. Kita menerima roh, kita bukan. Kalau Bapak, tapi Allah itu dia sumbernya roh. Kalau Bapak adalah roh, Bapak, ia adalah Bapak segala roh. Lalu Bapak ini apa, Pak? Roh atau bukan? Saya manusia yang terdiri dari roh dan Allah Bapa. Allah Bapa. Saya maaf, saya gunakan kata Anda. Anda itu kan manusia, tapi kan kita lagi cerita Allah Bapa tadi, the Father. The Father adalah roh. Kalau the Father adalah roh, Holy Spirit adalah roh, lalu ada berapa macam roh? Satu macam roh. Iya, berarti karena kan roh satu, itu Pak. adalah substansi Allah. Roh itu adalah substansi Allah. Iya, substansinya satu Bapa. Macam saja roh. Iya, the Father adalah roh, substansinya adalah roh, Roh Kudus adalah roh. Jadi hanya ada satu
Tapi mereka tiga pribadi yang berbeda, karena itu yang saya baca semua di kitab sistematik teologi, semuanya begitu. Ya, sistematik teologi itu berdasarkan pemikiran filsafat Yunani, Pak. Bukan kalau Bapak tanya sama orang Yudaism, sama orang Mesianik, tidak semuanya mengakui itu, Pak. Tidak bisa generalisasi loh, Pak. Nah, sama saja. Bapak tadi kan mengeneralisasi sistematik teologi. Itu kan versinya Bapak, sistematik teologi. Tapi kalau orang Yudaism, orang Mesianik, nggak semuanya percaya seperti itu, Pak. Karena Bapak adalah roh. Substansi dari Elohim adalah roh. Nah, kalau substansi Elohim adalah roh, bagaimana bisa ada Bapa tidak sama dengan Roh Kudus? Lalu ada berapa macam roh? Sebab Yesus selama 33 tahun adalah manusia 3 dimensi, Pak. Yesus selama 33 tahun adalah manusia 3 dimensi. Itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, dia tidak pernah berkata Bapakku atau Allahku, tetapi ia berkata aku. Karena Yesus selama 33 tahun, ia adalah benar-benar manusia biasa. Jadi Yesus harus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Jadi dia itu bukan Tuhan, turun ke dunia. Bapak harus membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kata Tuhan itu dari kata kurios. Ya. Baik, Allah juga boleh. Kurios kan juga untuk kurios kalau untuk Yesus itu harus Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Sorry, Pak. Jangan, ya. Pak. Kalau di dalam bahasa Inggris tidak dibedakan, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak dibedakan. Supaya jangan rancu. Sebab nanti orang Islam akan memutarbalikan kata-kata itu. Kapan Yesus berkata dirinya adalah Tuhan? Padahal yang dimaksud banyak, Pak. Yesus berkata aku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jelas Yesus berkata Tuhan. Tetapi kan masalahnya kapan Yesus berkata dirinya adalah Allah atau Theos atau Elohim? Nah, itu pertanyaannya kan itu. Loh, kalau Allah ya tidak usah dia mengatakan semua juga. Kita Jokowi juga nggak perlu mengaku saya ini presiden, ya orang semua sudah tahu Pak, dia presiden. Jadi kembali lagi ke tadi itu Pak, ya. Bukan seperti itu Pak, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Orang Islam nggak tahu Yesus itu Allah. Jadi nggak bisa Bapak mengatakan seperti itu. Bapak, tanpa iluminasi Roh Kudus tidak ada satu orang pun bisa mengenal Allah dengan benar Pak. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah tidak diselamatkan? Ya. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah maka orang tidak diselamatkan? Kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah pasti. kurios. Oh, ayatnya nggak ada Pak. Ayatnya itu supaya diselamatkan harus mengakui Yesus adalah kurios, bukan Elohim Pak, bukan Theos. Iya. Yesus itu juga disebut Theos di dalam Alkitab. Di mana, Pak? Yesus, ya? Di mana? Ya. Theos itu berasal dari God, sedangkan ya, di mana ayatnya, Pak? Bahwa aku adalah God. I am God. Nggak ada ayatnya. Oh, bukan ada ayat. Masa Anda tidak percaya kesaksian dari para rasul yang memanggil Yesus sebagai Theos? Dan yang mana ada rasul berkata Yesus adalah Theos, Pak? Rasul-rasul pun tidak berkata Yesus adalah Theos. Bahasa Yunaninya itu Theos banyak, Pak. Iya, di mana, Pak? Nggak ada, Pak. Saya ini seorang teolog, Pak. Saya kuliah S3, Pak. Nggak ada, Pak. Saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Saya baca ratusan kali, nggak ada, Pak. Saya baca bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Saya baca bahasa aslinya, Pak. Bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Gitu, Pak. Jadi harus jelas ayatnya di mana. Jadi Anda tidak percaya Yesus itu Theos ya? Oh, saya percaya Yesus adalah Theos sendiri. Saya mesti buka komputer saya dulu karena HP saya ini ada nggak dipakai untuk lihat ya. Harus, Pak. Harus ada rujukannya. Saya percaya Yesus adalah Elohim, Yesus adalah Sang Theos sendiri. Dan saya yakin sekali saya bisa menjelaskan lebih jernih daripada Bapak, daripada Anda. Tetapi saya gunakan kata Anda, Bapak lebih tua dari saya, tapi Anda tadi bingung kata Bapak, Allah Bapak dengan Bapak saudara Bapak itu ya. Jadi saya menggunakan kata Anda tadi supaya jangan bingung. Minta maaf ya Pak ya, bukan saya tidak menghormati. Ya. Supaya tadi jangan bingung kata the father sama ya, Bapak gitu.
No, enggak, sebab ini kan Nggak ini kan di apa-apa ya. Indonesia, publiknya kan di Indonesia. Kalau ini publiknya di Eropa, saya akan kata you, ye, you. Enggak. Nah, oke, minta maaf ya sebelumnya. Saya enggak begitu gampang tersinggung. Haleluya, itulah Bentar, orang Kristen sejati, bentar Pak. ya. Saya Ya, saya lagi buka komputer boleh, Pak. saya ini. Karena saya soal Tritunggal itu adalah inti daripada kekristenan, Pak. Ya, inti daripada kekristenan. Saya kan sering berdebat juga di YouTube ya. Iya, Pak. Nama saya kan Herman Bukit. Bapak Saya namanya berdebat siapa, di Pak? Kalau YouTube. boleh tahu, Pak. Jadi nanti kita Herman boleh. Bukit. Herman Bukit. Nama saya Herman, Herman Bukit ya. oke, Pak Bukit. Herman ya. Ya Herman aja gitu loh. Iya, Pak Herman. Eh, Tinggal di Indonesia atau di luar, Pak? Di luar Indonesia. oh di Indonesia saya tinggal. Oke, di Indonesia. Oke. Di Indonesia ya. Silahkan, Pak. Saya Sambil bentar, Bapak saya nyari, cari. sambil Bapak nyari, saya tadi ada mau sedikit Boleh. koreksi bahwa sambil Bapak nyari itu siapa? Saya sambil koreksi. Inti dari kekristenan bukan Ya. Tritunggal. Inti dari kekristenan ialah mengasihi, mengampuni, memberkati. Yohanes 13 ayat 30 sampai 35. Engkau akan disebut pengikutku, murid-muridku kalau engkau mengasihi, saling mengasihi, agape. Ya. Itulah inti dari kekristenan, Pak. Ya, tapi kalau Tuhannya tidak Tuhan yang benar, bagaimana kita bisa selamat, Pak? Tuhan, kurios. Kurios saya adalah Yesus Kristus, Pak. Ia adalah kurios. Ho, kurios. Ho, ada kata ho-nya, Pak. Dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah ho didakolos, akulah ho, kurios. Kenapa ada ho-nya? Karena orang Yahudi memanggil Yehova sebagai ho, kurios. Ada banyak kurios. Kaisar disebut kurios, para imam disebut kurios, majikan disebut kurios. Tetapi yang namanya ho kurios cuma satu, yaitu Yehova. Dan Yesus memanggil dirinya adalah ho kurios. Ya. Jadi dia adalah Yehova sendiri. 1 ayat 20, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. Allah itu dipanggil sebagai Theos ya. Oh, Allah, Pak. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 kan? Ya, Yesus kan dipanggil sebagai Theos ya. Satu Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi Ya. sebentar, saya kasih bold ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sebab di dalam yang benar, di dalam anaknya. Berarti yang benar itu adalah bapaknya dari si anak ini, Pak. Itu simpel sekali, Pak. Jadi si bapak itulah yang dipanggil Theos, Pak. Oh, ini kok beda ya kalimat Anda ini? Kok beda dengan Tadi saya pakai LAI tadi, Pak. Saya pakai LAI, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, ntar saya lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Di screenshot apa di live-nya nih, Pak. Saya nampakkan, ingat ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Terus lihat lanjut saja, di dalam anaknya. Nyanya ini siapa, Pak? Anaknya itu anaknya Bapak ya. Nah, nyanya ini siapa nya? Sebentar, oh nih Oke. Bapak dong. Nah, makanya jadi nya ini sebentar saya kasih merah ya. Saya kasih merah supaya kelihatan. Nya ini tuh saya lingkarin adalah yang benar, adalah yang benar ini, Pak. Yang benar itulah nya. Jadi Yesus adalah anaknya yang benar. Nah, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia adalah Allah yang benar. Yaitu yang benar ini, Pak. Nah, kalau Bapak buka di Yohanes 6 ayat 40, mengenal engkau. Ada Yohanes 17, ayat 3 juga sama di Yohanes 17. Engkaulah Allah yang benar. Iya. Itu.
Iya, jadi yang benar ini Allah yang benar ini bukan Yesus Kristus yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5, tetapi adalah Bapa. Ya, itu kan penafsiran. Kalau Yohanes 20 Bukan, ayat Pak. Ini 28. kalimatnya memang begitu, Pak. Oke, saya save dulu ini. Oke, silakan. Thomas Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu bagaimana? Nah, Yohanes 20 ayat. Jadi begini ceritanya begini. Suatu ketika saya masuk ke masjid, lalu saya di dalam saya buang, saya lagi makan es krim, saya langsung buang bungkusnya di dalam masjid itu. Lalu si marbotnya langsung teriak ke saya, Masya Allah, ya Tuhanku. Terus saya bilang, ya anakku. Ya kan gitu. Nah, itu sama seperti itu. Jadi itu adalah sebuah statement, bukan berarti Thomas memanggil Yesus adalah Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, itu marbot juga manggil saya ketika saya buang sampah di dalam masjid, buang bungkusnya es krim, marbotnya teriak, ya Allah, ya anakku. Saya jawab begitu kan, Pak. Kemarin saya jawab begitu, ya anakku, saya jawab begitu jadinya, Pak. Karena dia manggil saya Allah, Pak. Itu cara Islam itu, Pak. Oh, bukan, Pak. Itu ya, memang seperti itu, Pak. Di Alkitab kan Yesus sendiri juga tidak mengatakan tidak menyatakan bahwa itu salah, ya toh. Ya, karena itu adalah sebuah statement. Itu adalah statement, Pak. Jadi adalah sebuah statement. Dia sedang kalau orang bilang itu dia terkejut, dia syok dan dia bilang ya Allahku, ya Tuhanku. Ya, oke. 2 Petrus 1 ayat 1, Pak. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, ya, beroleh iman oleh keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anda masih mengatakan ini bukan Allah Yesus Kristus? Bukan dong, Pak. Dan itu dia pakai istilah chaos. Iya, itu beroleh dari memperoleh iman oleh apa? Oleh kehadiran Allah, satu, dan oleh juru selamat kita. Jadi ada dua, Pak. Oleh karena keadilan Allah dan oleh karena juru selamat kita. Jadi di situ ada dua oknum, Pak. Harus dipotong, Pak, itu, Pak. Jadi kita memperoleh. Kenapa kita punya iman? Sebagai teos di situ, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kita punya iman karena ada dua. Satu karena keadilan Allah, kedua karena juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ada dua. Itu kalimatnya, Pak, seperti itu. Sebentar, saya tunjukkan bahwa Yesus berkata, aku adalah Elohim. Kalau kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Ya. Lihat Wahyu 1 ayat 17-18 ya. Saya kasih merah nih ya. Wahyu 1 ayat 17-18 ini buat teman-teman yang ada di YouTube. Yesus adalah Elohim. Ya. Ketika aku melihat dia ini siapa? Kalau kita lihat konteksnya tadi dari atas, dari ayat 1, itu adalah Yesus. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu itu saya nggak bantah, Pak. Saya nggak bantah. Saya setuju bahwa dia. Sebentar, Pak. Ini sedang saya untungkan untuk YouTubers yang lain supaya jangan bingung, Pak. Tadi kan karena saya membantah semua ayat-ayat Bapak. Okay. Karena ayat-ayat Bapak tadi kalau dikasihkan ke orang muslim akan ditolak, Pak. Jawabannya nanti seperti saya jawab ke Bapak. Ya. Jawabannya seperti tadi, orang ateis, orang liberal akan menolak seperti syarat. Tapi ayat ini, saksi Yehova pun tidak bisa menolak hal ini, Pak. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia itu Yesus ya. Sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup, aku telah mati. Oh, Yesus kan yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita ingat, di dalam Matius 28 ayat 19 juga sama, ayat 18, segala kuasa ya di langit dan di bumi serahkan pada Yesus. Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal yang akhir, yang mati dan telah hidup. Sekarang kita buka Wahyu 21, Pak. Wahyu 21
ayat ke-6 Ya. dan ke-7. Wahyu 21 Ya. ayat 6 dan 7. Wahyu 6, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Lihat, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa? Yesus kan? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah-Nya. Itu baru benar Pak ayatnya Pak. Iya. Saksi Yehova pun nggak bisa bantah ini Pak. Saksi Yehova di Jerman, di Belanda, di Indonesia, saya kasih ayat ini, mereka nggak bisa jawab. Bahwa Yesus adalah Elohim sendiri. Saya juga nggak bantah Pak. Ya, hanya saya menolak ketika berkata bahwa Bapa bukan Roh Kudus. Saya menolak Pak, karena hanya ada satu Roh Pak. Dan Yesus pun ketika tidak di dunia ini, ketika Yesus sudah naik ke surga, Paulus berkata, Roh Yesus berkata kepadaku. Roh Yesus mencegah kami. Ya kan? Roh Yesus. Jadi Trinitas itu sebuah ketika kita bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh, nanti kapan-kapan kita akan cerita lagi, Bapa adalah sebuah zaman. Yesus adalah sebuah zaman. Yesus adalah sebuah zaman. Mengapa dibedakan? Karena ketika kita Bapa itu jauh di sana, transenden, nggak berdiam di antara kita. Yesus menggenapi semua. Bapakku mengutus aku. Mengapa Bapakku mengutus aku? Karena Bapa itulah Sang Firman. Sang Firman itu mengutus menjadi manusia. Yesus menjadi manusia itu Yesus adalah Sang Firman, Pak. Bapakku lebih besar dari aku. Bapakku berkata kepada aku, artinya Sang Firman. Firman-nya mana? Perjanjian Lama. Itu semua firman, Pak. Itulah Bapa dalam Perjanjian Lama. Bukan bukunya ya, tetapi adalah firman-nya, statement-nya. Makanya Alkitab berkata di dalam Matius 4 ayat 10, adalah Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema. Karena kalau kitab suci Perjanjian Lama, bukunya, tulisannya, angka-angkanya, huruf-hurufnya, itu adalah logos. Tetapi yang dimaksud dengan Bapakku adalah rema dari logos itu adalah Bapa. Makanya Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Theos. Itulah Theos, itulah rema. Nah, makanya kemudian logosnya itu statement itulah jadilah sarka yang punya hawa nafsu Yesus. Itulah yang diutus oleh si Muslim di sini. Halo. Dan ini saya mute dulu Pak yang lain. Oke, silakan yang lain saya mute dulu. Silakan Pak Herman. Jadi waktu Yesus mengatakan Bapakku juga bekerja sampai sekarang. Jadi berarti tidak ada sistem dispensasionalis ya secara periode. Saya tidak percaya dengan dispensasionalis. Ya, tadi makanya Bapak tidak membatasin Allah Bapa itu dulu, Yesus sekarang, Yesus itu pada awal tahun Masehi dan sekarang zamannya Roh Kudus. Tidak ada sistem zaman di dalam Allah Tritunggal, Pak. Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Iya. Ya kan? Jadi mengapa ada istilah? Iya. Nah, berlaku. Nah, makanya jadi mengapa mengapa ada oknum yang disebut Bapa, ada oknum yang disebut Parakletos, ada oknum yang disebut Yesus yang juga adalah anak Allah. Itu berarti ada tiga pribadi yang berbeda. Bukan, Pak. Itu adalah sebuah zaman. Nanti itu panjang sekali ceritanya. Intinya begini. Di zaman Bapa, roh itu tidak berdiam di antara manusia. Karena di dalam Yohanes 17, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tapi tidak pernah sekalipun disebut Bapa di dalam murid-murid Yesus. Yesus tinggal di dalam murid-muridnya. Dan murid-muridnya di dalam Yesus. Tetapi Bapa tidak di dalam murid-murid Yesus.
dan murid Yesus di dalam Bapa, karena tidak ada yang sanggup menampung Bapa. Maka itu harus diutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos. Karena Roh Kudus ini yang bisa berdiam di antara kita, yang di antara saya. Karena kita bisa menampung sebagian dari Roh Allah itulah Roh Kudus, tapi bukan berarti oknum yang berbeda. Karena itulah Yesus, Roh Kudus itulah Yesus. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan bahwa Roh Kudus itulah Yesus sendiri. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bagaimana cara menyertainya? Ya Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah Yesus. Roh Kristus itu secara teologis adalah Roh Kudus yang diutus oleh Kristus, Pak. Ya, Yesus mengatakan, "Aku akan mengirim Roh Kudus." Dia tidak mengatakan, "Aku akan mengirim diriku sendiri dalam rupa Roh Kudus." Tidak. Aku akan mengirim Roh Kudus dan dia tinggal akan di dalam dirimu selama-lamanya. Mengapa Yesus tidak berkata, mengapa Yesus tidak mengirim dirinya sendiri? Karena Yesus sudah di dalam tubuh Kristus. Waktu dia bicara seperti itu, Yohanes 17, Yesus belum disalib, Pak. Dia masih dalam tubuh 3 dimensi. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus bukan tubuh 3 dimensi. Roh Kudus itulah Yesus. Nanti saya tunjukkan beberapa ayatnya lagi di waktu yang mendatang tentang Trinitas, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukanlah oknum, bukanlah ausia, tetapi Bapa, Anak, dan Roh adalah sebuah era. Itu nanti saya akan bahas itu di lain waktu. Ya. Luar biasa Pak Herman, Tuhan Yesus memberkati.